Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Masih semangat untuk belajar? Oke, alhamdulillah bertemu lagi sama Bu Rista di pelajaran tematik tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 2 pekerjaan di sekitarku muatan IPA. Sebelum mulai belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring dengan kemajuan teknologi, kebutuhan manusia pun terus meningkat sehingga membutuhkan kemajuan manusia dalam berpikir. Dengan semakin majunya teknologi, terkadang manusia merupakan dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh teknologi pun seringkali dapat merusak kelangsungan dari ekosistem dan makhluk di dalamnya, seperti halnya pencemaran lingkungan, serta pemanfaatan dan pengerukan sumber daya alam yang berlebihan sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Nah, kemajuan teknologi ini pun diperlukan dalam beberapa pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah pekerjaan sebagai nelayan. Nelayan adalah pekerjaan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir pantai atau di laut. Nelayan bekerja untuk menangkap ikan dan hewan lautnya untuk dijual. Nah, nelayan ini berdasarkan jenis alat yang digunakan ada 2 jenis nelayan, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan alat-alat tradisional untuk menangkap ikan atau hewan laut lainnya. Nah, alat tradisional yang digunakan yaitu biasanya berupa sampan, dan jaring. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal besar yang sudah bermesin dan menggunakan GPS Global Positioning System untuk melacak keberadaan ikan. Nah teman-teman, untuk meningkatkan hasil penangkapan ikan yang banyak, ada juga nih beberapa nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Tapi kedua hal ini dilarang ya teman-teman, karena apa? Karena sifatnya itu merusak. Nah, pukat harimau jika digunakan dampaknya adalah dia dapat merusak terumbu karang, menimbulkan kekeruhan di dasar perairan, dan menangkap ikan-ikan atau hewan yang bukan targetnya. Jadi ikan-ikan kecil yang lainnya pun ikut tertangkap. Sedangkan dampak dari bom ikan adalah menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan yang lainnya. Sampai sini teman-teman paham? Oleh karena itu, penggunaan bom ikan dan pukat harimau itu sangat dilarang ya teman-teman. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan adalah tidak menangkap ikan secara berlebihan. Kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Yang keempat, memperkirakan daur hidup ikan. Kenapa teman-teman kita harus memperhatikan keempat hal ini? Karena jika kita melakukan dengan menangkap ikan secara terus-menerus tanpa memperkirakan daur hidup ikan, terus dengan menggunakan pukat atau peledak, nah itu ekosistem di dalam laut itu akan punah, ekosistem ikan itu akan habis. Jadi kita tetap harus menjaganya ya teman-teman. Paham teman-teman? Nah teman-teman, perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern dapat dituliskan di dalam diagram Venn. Apa sih yang disebut dengan diagram Venn? Bisa mau tanya teman-teman, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan diagram Venn? Oke, good. Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan perbedaan sekaligus persamaan dua hal. Oke, perhatikan contohnya ya. Di sini ada contoh diagram Venn nelayan tradisional dan nelayan modern. Yang di sebelah kanan adalah nelayan tradisional dan di sebelah kiri adalah nelayan modern. Yang di tengah adalah persamaannya. Paham teman-teman? Kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Nah, pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga persediaannya. Salah satunya dengan menghemat penggunaannya. Menghemat penggunaan sumber daya alam dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah kita bisa dengan menghemat penggunaan air. Nah, air jika tidak kita gunakan harus kita matikan kerannya dan kita tidak boleh boros dalam penggunaan air. Oke, yang kedua,
kita bisa mendaur ulang pada barang-barang bekas. Oke, contoh di gambar ini adalah mendaur ulang dari sampah-sampah plastik bekas bungkus kopi, bungkus makanan, dia bisa didaur ulang dengan menjadi tas. Nah, selain menghemat air dan mendaur ulang barang-barang bekas, kita juga harus menghemat kertas. Karena kertas dari apa, teman-teman? Ya, kertas dari pohon. Kita harus kalau kita banyak menggunakan kertas berarti banyak pohon yang akan ditebang. Selain itu, kita pun harus menghemat penggunaan listrik, dan masih banyak lagi sumber daya alam yang harus kita hemat dalam penggunaannya agar sumber daya alam tetap terjaga. Paham, teman-teman? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran tematik hari ini. Sampai ketemu lagi ya sama Bu Rista di pelajaran berikutnya. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.